yang dipimpin oleh Afnan. Silakan Afnan. Astagfirullahaladzim. Duduk istiadat mustaidan duaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Afnan yang sudah bersedia untuk memimpin berdoa untuk awal pembelajaran hari ini. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu membawa keberkahan ya untuk kehidupan kita ke depan. Amin. Oke. Coba cek deh di sampingnya, di bawahnya ada sampah kah? Tidak ada. Tuh siapa itu di bawah? Oke. Alhamdulillah bersih ya kelasnya ya. Terima kasih sudah menjaga kebersihan. Nah, sebelumnya apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Terima kasih dong. Tepuk tangan dulu ya, biar semangat ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan kehadiran kalian. Putri ada Putri, Adi Masa Putri, Hadi sehat Putri, Alhamdulillah. Abna Nayara, Adi sehat Naya, Alhamdulillah. Aisyah Afnan, Hadi apa kabar Afnan? Baik dah, Alhamdulillah. Asyifa, Rahmawati ada, Alhamdulillah. Sehat Sifau, Alhamdulillah. Asyifa Yasir, sehat Ci, sehat, Alhamdulillah. Patricia Ami, mana? Sehat, Patricia. Alhamdulillah. Kaisa, gimana Kaisa? Semoga sehat selalu Kaisa. Kalisa Zahira, Hadir, apa kabar Zahira? Alhamdulillah. Hansa Fadila, Hadir, sehat Hansa. Kirana, pulang. Sakit ya? Atau tes sekolah? Berarti izin ya. Izin begitu. Oke, izin. Nadia, sehat Nad? Sehat ya. Alhamdulillah. Salsabila Putri, sehat ya. Talita Anindya, sehat Meme. Zaskia, sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Zaski. Alhamdulillah. Yang tidak hadir cuma satu ya. Semoga kita doakan Kirana dimudahkan urusannya. Oke, sudah diikut untuk kehadiran. Nanti untuk sangat baik-baiknya di akhir ya. Bisa akan lihat interaksi kalian ketika pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai, kita akan kuis terlebih dahulu ya, menggunakan kuisis. Oke, coba boleh diaktifkan dulu, dibuka dulu aktif kuisisnya. Boleh ini ya, namanya tuh nama kelompoknya gitu, siapa. Oke, apa? Kelas sedikit ini. Biasanya apa? Yang bisa semua. Tim. Oke, silakan untuk memasukkan kodenya 766796. Oke, apa?
siap? Belum mas? Itu udah. Udah ya? Oke, kita mulai. Oke, siap? Iya. Oke, kita mulai. Bismillah. Start. Gampang ya? Itu hanya mau ngecek. Cari harga-harganya. Dibaca dulu yang artikel yang ada di situ. Nanti kalian bikin pertanyaan terkait artikel yang kalian baca gitu. Pertanyaan sebanyak-banyaknya. Rumusan masalah tuh berupa pertanyaan ya. Udah di barcode? Udah. Oke, silakan. Jangan kehujanan kena. Jangan tuh kayak himbauan. Handphone sekarang. Oh ini enggak di iPhone ya? Kan terjadi di satu lagi deh, mengontrol pemakaian listrik. Terus Pemakaian listrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperhatikan dulu ya kelompok 1 presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan diperhatikan dulu, silakan. Yuk boleh naik. Jadi hari ini kita mau presentasiin hasil dari tugas kelompok kita. Nah, pertama ada masalah. Yang pertama ada apa penyebab banjir. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa banjir bencana alam yang sering terjadi. Terus ketiga, bagaimana cara mengatasi banjir. Terus rumusan masalahnya atau jawaban dari masalah itu. satu, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik.
kurangi pembakaran sampah, melakukan reboisasi atau menanam kembali. Nah, terus terakhir ada solusi yang dipilih. Kita tunggu ya. Kurangi pembakaran sampah. Alasannya karena Karena asap yang ditimbulkan mengandung CO2 atau karbon yang berpotensi sehingga lapisan ozon menipis dan dapat menimbulkan polusi. Oke, aplaus dulu buat kelompok 1. Coba dari kelompok lain, boleh bertanya atau menambahkan apa yang sudah dipresentasikan. Oh, silakan kelompok 4. Karena orang-orang itu buang sampah Baca nggak? kenapa banjir warna coklat kayak kenapa banjir warnanya coklat? dia punya warna biru berenang. Karena pasti di situ airnya tercampur sama sampah. Iya, Oke, coba jadi baca rumusan masalahnya. Betul seperti itu? Rumusan masalah? Rumusan masalah, jangan buang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik. Itu masalah apa, solusi ya? Nah, apa sih rumusan masalah seperti apa harusnya? Oh ya, rumusan masalah itu pertanyaan. Berupa pertanyaan. Sebenarnya apa penyebab banjir itu bisa menjadi rumusan masalah, betul tidak? Nah, betul. Iya, boleh. Diperbaiki ya. Oke, ada lagi dari selain kelompok 4 yang mau bertanya atau menambahkan? Kelompok 1, silakan. Kelompoknya Hira, ada yang mau ditambahkan? Atau masukan gitu untuk kelompok 1, silakan. Kenapa reboisasi adalah solusi dari ini? Karena reboisasi itu kan menanam pohon atau tanaman kembali. Jadi itu tuh bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mempresentasikan suatu berita yang tadi kita tonton di tab. Jadi masalahnya apa, Nan? Masalahnya puluhan hektar terancam gagal panen. Oh my god, tahu yang di mana? Di Lampung Selatan. Ya. Oke. Jadi rumusan masalahnya itu apa? Boleh dibantu. Rumusan masalah yang pertama adalah kenapa peristiwa terancam gagal. Wait. Apa sih? Aduh. Apa yang menimpa para petani Lampung Selatan? Waris. Ya. Oh itu. Apakah iklim sangat berpengaruh pada kehidupan manusia? Agar masalah tersebut diselesaikan. Ini adalah menjaga lingkungan kita semua. Alasannya adalah Kita memilih solusi menjaga lingkungan kita semua karena itu tuh mencakup semuanya. Kan yang tadi dipresentasikan sama kelompok yang lain itu kayak mengurangi sampah plastik gitu-gitu, dan dia tuh mencakup semuanya di menjaga lingkungan kita semua. Dengan menjaga lingkungan kita semua, kita pasti sadar dong kalau misalnya lingkungan kita tuh gak boleh apa kan? Gak boleh sampah plastik. ya gak boleh kebakaran gitu. Terus Tuh berkendara dengan kendaraan umum, Iya. karena kalau misalnya semakin banyak kendaraan pribadi, Iya. kan polusinya itu makin Makin boom. banyak. Nah,
Oke, boleh Kaisa. Menurut kalian alasan spesifik kenapa bisa sampai terancam gagal panen itu karena Misalnya nih dari polusi itu kan mengakibatkan panas ya. Nah itu kayak sawahnya kan harus lembab, jadi kayak ya harus lembab, jadi itu sangat mengakibatkan karena kekeringan itu. Ya, karena dampak dari perubahan iklim itu adalah meningkatnya suhu di bumi, dan di Lampung Selatan ini dia terkena kemarau panjang. Ya. Dan para petani itu yang di situ hanya mengandalkan air hujan untuk menyiram sawah-sawahnya. Nah, mereka tuh berdoa kayak kalau misalnya pekan ini tuh nggak turun hujan, jelas panennya itu bakal gagal. Ada pertanyaan lain? Ada tanya lagi? Solusinya cuma satu. Karena itu udah mencakup semua. Karena ya itu Mungkin realnya apa katanya. Kan menjaga lingkungan itu terlalu luas maknanya. Solusi real yang kalian berikan untuk para petani di Lampung dan di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya solusi yang bisa kita lakukan setelahnya itu adalah untuk menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Untuk solusi yang setelah dia dapat gagal panen, minta pengeboran air dari bawah tanah untuk melembabkan sawah-sawah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Barakallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 2 mau presentasiin apa aja yang tadi kita tulis dari artikel yang kita baca. Yang pertama ini ada masalahnya, yaitu masalah tingkat kesehatan yang menurun akibat perubahan iklim yang ekstrim. Oke, kita tunggu dulu ya Asyifa tulisnya. Iklim yang ekstrim. Nah, Bu, ini ada dampak dari perubahan, yaitu dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Ini adalah pertama melakukan reboisasi. Karbon dioksida. Kegiatan Car Free Day. Karena Car Free Day itu kan nggak ada mobil kan, jadi bisa mengurangi polusi juga. Alasannya kalau dari kelompok 2 ini kita lebih untuk masalah ini kita lebih prefer ke melakukan reboisasi, karena pada saat ini tuh banyak sekali penambangan liar, banyak sekali penambangan yang dilakukan. Terus juga banyak orang-orang yang melakukan pembakaran hutan atau kayak pembakaran sampah dan lain sebagainya, sehingga banyak banget nih polusinya. Tapi karena banyak pohon yang ditebang juga, jadi kurangnya pohon yang dapat menyerap karbon dioksida tersebut. Jadi oksigen yang kita hirup sekarang ini tuh kotor atau enggak terlalu sehat. Itu juga yang bisa nyebabin tingkat kesehatan yang menurun. Dari yang lain ada yang ditanyakan, boleh. Ayo. Sudah? Oke, silakan Hira. Apa tumbuhan menyerap karbon dioksida? Enggak, sebenarnya semua tumbuhan itu kan menyerap karbon dioksida, kayak pohon itu tuh menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen lagi. Jadi karena pohon pada ditebang, nggak banyak gitu yang dapat menyerap karbon dioksida. Ya ketika mengerjakan sini, jadi kita kan pernah bercakap-cakap dengan pastor yang sudah pensiun sekarang. Nah, kita kan dari siapa aku juga Yang botak. ya botak ada aku ya.
Pada dang. Nah di situ aku dikasih tahu kalau si pohon merah yang di luar katanya itu tuh kayak nyerap karbon dioksida itu banyak banget. Terus aku juga dikasih kayak tumbuhan kayak kaktus, kita aku lupa. Itu juga itu buat di ruangan. Terus itu kayak menyerap banyak karbon dioksida gitu. Gitu deh. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah? Udah. Alhamdulillah, terima kasih untuk setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dengan masing-masing kelompok dan luar biasa ya, alhamdulillah. Nanti lanjut ya, untuk pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah karya dari solusi yang kalian berikan gitu. Karyanya bisa berupa video ya, bisa berupa misalkan poster atau rekaman gitu. Pokoknya sesuai minat kalian apa begitu. Boleh nanti ketika nanti di asrama kalian mendiskusikan apa ya, aku mau bikin apa gitu. Seperti itu. Sekreatif mungkin gitu ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai jadi UBS. Mau berdoa ada Ki Akbar. Sebelum kita memulai pembuatan modal ya, kita simak dulu ada sedikit video. Ini udah kalian apa nih pertemuan pertama ya. Tadi kan sepotong. Nah, sekarang dulunya ya. Boleh disimak untuk inspirasi kalian ketika membuat video. Dan iklim. Halo teman-teman, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan menjadi besar pada masa depan nanti? Sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Lihat saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya banjir besar di Jakarta, menghilangnya tampak banjir di Dubai, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau PHK, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk menyebut tanaman dan kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas ini nanti berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepas ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, artinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut, pertama, permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan gletser di daerah kutub meleleh sehingga permukaan air laut naik. Karena
laut lebih panas dan asam. Ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kepunahan makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam punah. Di darat, pertama, cuaca ekstrim dan bencana alam. Ini akan terjadi lebih sering dan parah, seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Kedua, gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipis lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Ketiga, banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk membawa virus lebih mudah berkembang biak. Keempat, masa panen bergeser. Perubahan itu juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen atau munculnya wabah dan hama tanaman baru. Jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Bahan pangan jadi lebih sedikit dan mahal harganya. Dan yang kelima, masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Seremnya dampak dari perubahan iklim ini. Jadi kalau udah tahu apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, yuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, utamakan jalan kaki jika mungkin atau naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan plastik dan daur ulang sampah serta menanam tanaman di halaman rumah atau sekolah. Kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bahayanya perubahan iklim. Makin banyak yang tahu dan menerapkan kebiasaan hidup ramah lingkungan, tentu dampaknya bisa makin terasa. Ingat, kalau anak-anak sekaranglah yang akan sangat merasakan dampaknya ketika mereka dewasa nanti. Greta Thunberg, seorang aktivis asal Swedia, sudah mulai sampaikan perubahan iklim sejak usia 15 tahun. Sekarang, di usianya yang ke-17, dia telah menjadi inspirasi jutaan orang yang ingin melihat adanya tindakan pencegahan. Dan yang ketiga, pelajari topik ini lebih dalam. Siapa tahu, ada dari teman kerja yang nantinya bisa menjadi ilmuwan atau politikus yang dapat membantu memecahkan masalah perubahan iklim ini. Keren kan kalau beneran terjadi? Salah satu cara belajar lebih lanjut bisa kok dimulai. Oke, itu ya tadi dari apa itu perubahan iklim, dampaknya apa, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu atau mengurangi dampak itu. Nah, sekarang per kelompok nanti bikin video saja ya. Nanti boleh nanti kita pecah aja. Ada nilai satu, misalkan di bagian greenhouse atau di aula kayu, atau kalau di sini misalkan di mana gitu ya. Apa saja? Kalau dari Ustazah, apa sih namanya? Misalkan di greenhouse gitu ya, mengajak ayo kita menanam pohon. Apa alasannya? Apa gitu. Atau misalkan daur ulang sampah. Kan di sini kita sudah ada ya sampah untuk botol-botol, itu bisa jadikan tema. Ini juga salah satu gitu. Jadi memisahkan botol-botol kemudian didaur ulang. Kemudian atau bisa juga ke UKS nanti tentang wabah penyakit. Bisa kalian wawancara bagian UKS-nya terkait wabah penyakit, gimana mencegahnya juga bisa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Terus ini aja ya. Mau sampai di mana? Masih kan kelompoknya? Bisa. Kenapa? Kamu tadi habis buang sampah sembarangan? Iya. Tahu gak sih itu tuh, kamu apalagi buang di selokan, ntar tuh menimbun dan ngebikin banjir. Apalagi tuh bakal merusak pemandangan.
dan itu juga mendatangkan berbagai penyakit. Kamu mau hidup di lingkungan kayak gitu? Enggak. Pungut dan ambil lagi buang ke situ. Yeay. Hai Nir, kamu lagi ngapain? Hai Nan, aku lagi nunggu. Sini duduk. Ya? Aku lagi nunggu kendaraan pribadi aku. Nih, kok kendaraan pribadi sih? Tahu gak sih, bayangin kalau semua orang pakai kendaraan pribadi itu bikin macet, bikin nama polusi, dan itu pemicu perubahan iklim tahu. Oh iya, terus gimana dong? Mending angkat berangku ya. Boleh? Yuk sekalian di terus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 mau mengajak sekaligus memberitahu 3 cara untuk menjaga lingkungan dari perubahan iklim yang ekstrim. Aku Agna Naya Afnan. Aku Salsa Gunaputra Ramdhani. Di masa Putri. Pertama, kita matikan lampu jika tidak dipakai. Kanaya, kenapa sih kita harus matiin lampu kalau nggak kepake? Karena itu salah satu cara agar kita menghemat. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, maaf ya. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Naya, kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya? Karena kalau sampahnya tertumpuk bisa menimbulkan banjir, juga lalat, terus udaranya nggak enak deh. Ketiga, hemat air. Kakak lupa matiin airnya. Kak, kenapa sih kita harus hemat air? Karena biar kita nggak boros, karena kalau stok airnya habis kita bisa kekeringan. 3 contoh menghemat listrik, membuang sampah pada tempatnya, dan matikan lampu. Hah? Iya. Oh iya. Iya. Semoga apa namanya? 3 cara tadi bisa membantu kita untuk menjaga lingkungan dari perubahan iklim yang ekstrim. Bye bye. Maaf kalau ada kesalahan kata ya. Bye bye. Assalamualaikum. Halo, kita dari kelompok 2, kelompok reboisasi. Kita akan jangan lupa tonton sampai habis. Bye. Wah, udara di sini seger banget sih, Ki. Iya, soalnya di sini banyak ditanam sama pohon-pohon. Ki, Zafira, kalian lagi ngapain? Kita lagi menghirup udara segar di sini. Oh iya, kalian tahu gak sih kalau udara di sini tuh nggak kayak udara di tempat-tempat lain tahu. Di sini kan seger ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain, apalagi di perkotaan, masih banyak yang kena polusi loh. Banyak dari asap pabrik, terus kotor. Jadi pada pakai masker deh. Kalian gak sih kata kayak tadi? Wah, apa tuh? Gimana ya cara kita menghindari polusi? Mana ya? Oh, reboisasi. Ah gitu. Yuk ikut aku yuk. Kita sudah datang di rumah kaca Nurul Fikri. Yeay. Jadi kawan-kawan, mari kita melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Karena dengan kita melakukan reboisasi dapat mengurangi karbon dioksida sehingga dapat mengurangi Polusi. Iya, polusi. Kata karbon dioksida. Nah, ayo teman-teman kita masuk. Yuk kita masuk yuk. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nyiram strawberry. Ya tuh ada yang merah. Di sini juga selain tumbuhan stroberi, banyak tumbuhan yang lain loh. Nah, gitu aja. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo. Halo.
tindak lanjut ke depan kita akan melakukan aksi ramah lingkungan ya. Salah satunya adalah menanam pohon, menanam tanaman di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah kalian. Siap ya? Nah, untuk kedepannya kita akan melanjutkan materi selanjutnya di materi IPA, dan Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.